Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini sembari kita bersama-sama menunggu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berbuka puasa di hari yang pertama bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Insyaallah taala pada majelis kita yang pertama ini kita akan memulai pembahasan dari kitab yang sebelumnya telah kita ketahui bersama, yaitu kita akan membaca kisah-kisah para salafun as-salih rahimahumullahu ta'ala yang telah dikumpulkan oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil dan Syekh Bahauddin bin Fatih Aqil dalam kitab yang berjudul Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Sejauh manakah perilaku kita apabila dibandingkan dan bercermin pada para salaf, yaitu para generasi-generasi awal yang merupakan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sifat ketakwaan, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk meniti jalannya, karena mereka adalah orang-orang saleh yang mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Pembahasan kita di majelis yang pertama ini akan kita mulai pada bab pertama yang beliau sampaikan, yaitu as-salafu wal ikhlas was-sidq, tentang kisah-kisah para salaf terkait dengan keteladanan mereka di dalam masalah keikhlasan dan juga kejujuran di dalam berbuat. Kita dapati dari sikap para salafun as-salih sikap-sifat atau sifat keikhlasan yang begitu menakjubkan yang akan kita ketahui bersama dari kisah tersebut. Sebenarnya dalam bab ini ada banyak riwayat-riwayat yang dibawakan oleh penulis yang diambil dari kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan juga kitab Sifatus Safwa yang ditulis oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dipilihkan oleh beliau beberapa petikan dari kisah kehidupan mereka. Kisah pertama yang beliau sampaikan di sini adalah tentang seorang tabi'in yang dia bernama Ar-Rabi' bin Hutsaim. An Bakr ibn Ma'iz qala, dari Bakr bin Ma'iz dia mengatakan, ma ru'iya ar-Rabi'u mutatawwi'an fi masjidi qaumihi qat illa marratan wahidah. Rabi' bin Hutsaim ini tidak pernah terlihat melakukan salat tatawwu' di masjid kaumnya kecuali sekali saja. Apa maksudnya? Rabi' bin Hutsaim ini adalah orang yang di mana dia berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan yang dia lakukan. Di antaranya adalah amalan-amalan ibadah salat. Dan tentunya yang dimaksud adalah salat tatawwu', salat nafilah, salat sunnah. Dikarenakan salat wajib selayaknya seorang laki-laki mengerjakannya di masjid. Adapun salat nafilah maka yang lebih afdal adalah di rumahnya. Nah, karena itu Rasulullah SAW merintahkan, sallu fi buyutikum wa la taj'aluha qubura. Salatlah kalian di rumah kalian dan jangan kalian jadikan seperti kuburan. Salat apa maksudnya? Salat tatawwu'. Ar-Rabi' bin Hutsaim adalah orang yang berusaha untuk melakukan ibadah yang kalau bisa untuk tidak dilihat orang maka akan beliau lakukan. Di antaranya salat nafilah. Makanya dikisahkan bahwasanya Rabi' bin Hutsaim
tidak pernah terlihat melakukan tatawwu' di masjid kaumnya kecuali sekali saja. Ini adalah suatu bentuk sikap dari seorang salafun salih, di mana beliau berusaha untuk menyembunyikan amalan yang seandainya itu bisa disembunyikan dan dikerjakan, tentunya dikerjakan dalam keadaan tidak ada orang yang mengetahuinya. Dalam riwayat yang lain beliau bawakan di sini masih tentang kisah Rabi' bin Khuthaim. An Sufyan qala, dari Sufyan dia mengatakan, akhbaratni muriyatur Rabi' bin Khuthaim, mengabarkan kepadaku muriyatur Rabi'. Qalat, dia mengatakan, kana amrul Rabi' kulluhu sirran. Amal Rabi' bin Khuthaim ini semuanya adalah amalan yang tersembunyi. Pelayannya di rumah, yang biasa melayani di rumah, mengabarkan bahwasanya amalan dia tersembunyi. In kana la yaji'ur rajulu wa qad nashara al-mushaf fayughattihi bi thawbihi. Seandainya kalau dia sedang membaca mushaf, kemudian ada orang datang, maka langsung dia tutup dengan bajunya, supaya tidak ketahuan kalau dia itu sedang baca Al-Quran, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk membaca Al-Quran. Supaya tidak diketahui, segera dia tutup mushaf tersebut, supaya tidak dilihat dia sedang baca Quran. Dalam riwayat yang lain tentang Khuthaim ini, bahwasanya beliau katakan, kullu ma la yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla yatmahil. Semua amalan yang dilakukan bukan karena mengharap wajah Allah, maka itu akan sirna, lenyap, sia-sia. Orang melakukan amal ibadah, amalan yang utama, tapi ternyata niatan dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin didengar orang, atau ingin mendapat perkara dunia, maka sia-sia amalannya. Bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa tadi kita lihat Rabi' bin Khuthaim ini, beliau berusaha menyembunyikan amalannya. Beliau ingatkan kepada kita, kullu ma la yubtagha bihi wajhullah fahuwa yatmahil. Setiap amalan yang dilakukan bukan karena mengharapkan wajah Allah, maka itu pasti akan sirna. Kisah yang berikutnya mengisahkan tentang cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau bernama Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diceritakan bahwasanya kana Ali bin Husain yahmilu jarabal khubzi ala dhahrihi bil laili fayatasaddaqu bihi. Bahwasanya Ali bin Husain ini biasa membawa karung roti, biasa untuk wadah roti, di tengah malam kemudian dia sedekahkan. Kenapa di tengah malam? Ya, kita tahu sendiri alasannya. Tidak ada orang yang lihat, diberikan di tengah malam. Ini sikap yang dilakukan oleh Ali bin Husain. Bagaimana berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya. Bahkan dikisahkan bahwasanya tatkala dia meninggal, orang-orang yang memandikan itu melihat ada bekas garis hitam di pundaknya. Bekas apa itu? Bekas manggul. Manggul roti-roti yang dia bagikan di tengah malam. Berarti bukan sekali, dua kali. Orang yang biasa bersedekah di malam harinya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau bawakan bahwasanya penduduk Madinah dulu biasa dapat sedekah tiba-tiba. Tiba-tiba ada orang yang ngasih sedekah, nggak diketahui siapa yang ngasih. Tiba-tiba hilang, kok berhenti, nggak ada yang ngasih lagi. Ternyata Pak, ketika itu telah meninggal Ali bin Husain. Baru ketahuan siapa yang menyedekahkan ketika itu. Pelakunya sudah tidak bisa lagi bersedekah. Ini diantara kisah dua orang salafun salih rahimahumullah ta'ala yang berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Bandingkan dengan kita. Tidak perlu melihat kepada orang lain, lihat kepada diri sendiri. Masing-masing dari kita melihat pada diri sendiri. Seberapa ikhlas kita beramal. Sudahkah amalan kita lakukan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita berusaha untuk tidak menjadikan amalan kita tujuannya adalah dipuji orang?
Kita sendiri yang bisa menjawab. Assalamualaikum. Kisah yang berikutnya, kisah dari Malik bin Dughaim. Perkataan dari Malik bin Dughaim bahwasanya Malik bin Daigham ini mengatakan kepada Abu Ayyub, "Ya Aba Ayyub, ihdar nafsaka ala nafsik." Wahai Abu Ayyub, waspadailah dirimu dari tipu daya yang dilakukan oleh dirimu sendiri. Ihdar nafsaka ala nafsik. Waspadailah dirimu dari tipu daya yang sebenarnya dilakukan oleh dirimu sendiri. Fa inni ra'aitu humumal mu'minina fid dunya la tanqadi. Karena aku melihat orang-orang mukmin, kesedihan mereka di dunia itu terus-menerus. Hilang satu ya nanti lanjut ada masalah yang lain lagi, enggak pernah berhenti. Wa aymullah la in lam ta'til akhiratul mu'mina bisururi laqad jama'a alaihi al-amrani hammud dunya wa syaqa'ul akhirah. Dan kalau seandainya kesedihan di dunia itu masih dilanjut dengan kesengsaraan di akhirat gara-gara ternyata apa? Amalan yang dia lakukan ternyata tidak membawa keselamatan di akhirat, maka dia rugi dua kali. Sedih di dunia, sempit di dunia, celaka di akhirat. Rugi dia. Di dunia hidupnya sudah susah. Sedih enggak pernah hilang. Kesusahan tidak pernah berhenti. Ya itulah dunia. Dilanjut ternyata di akhirat tidak bisa mendapatkan keselamatan. Maka hati-hati kita, kata Malik bin Daigham. Qultu bi abi anta wa kaifa la ta'tihi al-akhiratu bis-sururi wa huwa yansabu lillahi fi dari dunya wa ab. Kata Abu Ayyub yang tadi dinasihati oleh Malik bin Daigham, loh kok bisa? Kan orang mukmin ketika di dunia dia berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa iya di akhirat juga dia bakal sengsara? Dia heran, kenapa dinasihati begitu? Kalau namanya orang mukmin, otomatis dia mengerjakan ibadah, beriman. Secara zahir dia akan melakukan ibadah. Namun ternyata sebenarnya Malik bin Daigham ingin mengingatkan tentang ikhlas dalam ibadah. Jangan tertipu dengan zahir yang kita lakukan. Maka beliau katakan, ya Aba Ayyub, wa kaifa bil qabuli wa kaifa bis salamah. Menurutmu apakah diterima ibadah yang kita lakukan? Menurutmu apakah kita akan selamat dengan zahir-zahir ibadah yang kita lakukan? Summa qala kam min rajulin yara annahu qad aslaha sya'nah wa qad aslaha qurbanah qad aslaha himmatah qad aslaha amalah yujma'u dzalika yaumal qiyamati thumma yudrabu bihi wajhuhu. Betapa banyak orang dia melihat dirinya itu sudah berbuat baik, dirinya sudah maksimal dalam taqarrub kepada Allah, dirinya sudah memperbaiki himmah, semangat ibadahnya, amalannya dianggap sudah saleh. Namun ternyata apa? Ternyata di akhirat semua itu dikumpulkan, dicampakkan ke wajahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada orang-orang yang mereka beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi acuan bukan hanya zahir amal tersebut, tapi batin dari amal tersebut, yaitu ikhlasnya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat di para salafun saleh berusaha untuk melakukan upaya-upaya yang bisa menjadikan amalan mereka ikhlas. Di antaranya menyembunyikan amalan yang seandainya dikerjakan boleh untuk tanpa dilihat orang, dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Tapi amalan yang harus ditampakkan tidak mungkin dilakukan di sendirian, ya mau tidak mau harus dilakukan di hadapan orang sesuai dengan apa yang diperintahkan, namun tetap menjaga keikhlasan. Kisah berikutnya yang bisa kita ambil ibrah dalamnya, diriwayatkan bahwasanya ada inna qasan kana biqurbi Muhammad bin Wasi'. Ada orang yang biasa cerita, biasa kasih nasihat dengan cerita-cerita, kisah-kisah. Ketika itu dia berada dekat Muhammad bin Wasi'. Dia katakan, curhat ke Muhammad bin Wasi'. Mali aral quluba la takhsha wal uyuna la tadma' wal juluda la takshair. Kenapa ya? Kok saya lihat hati-hati orang itu tidak khusyuk? Kok mata mereka tidak mengalirkan air mata ya? Kenapa kulit mereka juga tidak bergetar, tidak merinding?
Kenapa kalau dikasih peringatan kok tidak seperti itu? Qala ya fulan ma aral qauma atau illa min qibalik. Wahai fulan, aku melihat, menurutku orang-orang itu datang tidak lain tidak bukan itu karena Allah dalam gunung akhir mengartikannya, saya mengartikan di sini sepertinya maknanya la illa min qibalik, yaitu karena kamu hanya berharap mereka bisa khusyuk hatinya, bisa mencucurkan air mata karena perilakumu. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a ala qalbin. Sesungguhnya yang bisa menjadikan hati itu menerima nasihat adalah kalau nasihat itu keluar dari hati, maka nasihat itu pun akan masuk ke dalam hati juga. Kalau orang yang memberikan nasihatnya ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena ada tujuan yang ingin dia capai selain ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya nasihat itu pasti akan diterima juga oleh orang yang mendengarnya, masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau nasihat itu cuman ada kepentingan pribadi, orang yang menerima hanya akan duduk mendengar serius di majelisnya. Ketika keluar ya bubar sudah, tidak menganggap sama sekali nasihat yang diberikan. Karena zikr itu, peringatan itu, apabila memang ikhlas dari hati orang yang menyampaikan, maka itu pun akan merasuk pula ke dalam hati orang yang mendengar. Maka ikhlaskan nasihat-nasihat yang kita berikan kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ingin kita ajak untuk kebaikan. Dalam menasihatinya ikhlas, bukan karena ada suatu kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan hal-hal yang lain. Jangan. Ingin mengajak kepada kebaikan, ikhlaskan amalan, ikhlaskan nasihat tersebut agar orang sama-sama untuk melakukan kebaikan, bukan karena ada tujuan maslahat dunia yang ingin dia dapatkan. Nasihat dari Muhammad bin Wasil. Dalam ungkapan yang lain diucapkan oleh Hisham Ad-Dustuwai, beliau katakan, wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qattu atlubul haditha uridu bihi wajhallah. Demi Allah, aku tidak pernah sanggup untuk bisa mengatakan sekali saja bahwasanya aku pergi menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah SWT. Enggak bisa menyatakan saya ini sudah ikhlas, enggak bisa. Saya ikhlas dalam menuntut ilmu. Kata beliau, tidak bisa, aku tidak bisa. Karena banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak godaan dalam melakukan ketaatan. Seorang dia menuntut ilmu, amalan yang mulia. Kata Hisham Ad-Dustuwai, tidak pernah saya bisa menganggap bahwasanya saya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Apalagi kita. Kata Imam Az-Zahabi yang menukilkan riwayat ini, beliau mengatakan, wallahi wala ana, demi Allah saya juga enggak bisa. Kata Imam Az-Zahabi yang menulis kitab Syiar A'lamun Nubala, yang menulis di dalamnya kisah-kisah para orang-orang saleh, orang-orang mulia dalam hidupnya. Dia katakan, wallahi wala ana, demi Allah saya juga enggak bisa. Saya juga enggak bisa mengklaim bahwasanya saya ini menuntut ilmu uridu bihi wajhallah. Ya, bagaimana para salafun salih khawatir terhadap amalan dia. Khawatir apa yang dilakukan bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan kita. Puas dengan sebuah amalan, kita rasa itu sudah amalan yang paling ikhlas. Para salafun salih tidak. Oleh karenanya kita melakukan berpaling dari niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Kata Imam Zahabi melanjutkan, faqad kana as-salafu yatlubuna al-ilma lillah fanabulu wa saru a'immatan yuqtada bihi. Para salafun salih mereka dahulu menuntut ilmu karena Allah, kemudian mereka menjadi mulia dan menjadi panutan, menjadi teladan bagi manusia. Apa asal muasalnya? Ikhlas. Sejak awal memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tarabahu qaumun minhum awalan la lillahi wa hasaluhu thumma istaqamu wa hasabu anfusahum fajarrahumul ilmu ila al-ikhlas. Ada
Yang lainnya, sebagian yang lain sejak awal memang belum ikhlas, tapi ketika belajar dia sadar, kemudian dia istiqamah dan dia muhasabah terhadap dirinya. Ngapain capek-capek kalau tidak ikhlas? Ngapain buang-buang waktu kalau tidak ikhlas? Sia-sia. Maka akhirnya apa? Mereka sadar, kembali untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tuntun mereka ke dalam keikhlasan. Sebagaimana ini diceritakan juga dari Mujahid. Beliau katakan, "Talabna hadzal ilma wa ma lana fi kabirun niyyah, tsumma razaqallahu niyyati ba'du, razaqallahu niyyata ba'du." Dahulu di awal kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Kami enggak punya niat yang besar menuntut ilmu karena Allah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kami sebuah niat yang salihah. Sehingga apa? Sehingga mereka luruskan niat. Sebagian para salaf demikian. Ini yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian beliau katakan, wa qaumun talabu bi niyatin fasidatin li ajli dunya wa liyusna alaihim wa lahum ma nawau. Ada orang lain, dia menuntut ilmu, ternyata niatnya sudah fasid di awal, sudah rusak di awal. Menuntut ilmu untuk dunia, untuk perkara dunia, ya macam-macam perkara dunia. Ingin jadi orang yang dikenal, ingin jadi orang yang terkemuka, ingin jadi orang yang dianggap sebagai alim, ingin mendapatkan harta, ya macam-macam sudah perkara dunia intinya. Intinya adalah orang-orang yang mereka menuntut ilmu untuk urusan dunia. Maka walahum nanau, mereka dapatkan sesuai apa yang niatkan saja. Wa qaumun nalul ilma, ada orang yang lain, mereka sudah dapat ilmu. Wa walau bihil manasiba fadzalamu, mereka dapat posisi-posisi yang enak, akhirnya mereka berbuat zalim. Punya ilmu tidak diamalkan, malah berbuat kezaliman. Wa tarakut taqayyud bil ilm, mereka tidak menjadikan perilaku mereka terikat dengan ilmu. Pokoknya ya semaunya. Apa yang enak dia lakukan. Mau sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan ilmu, tidak masalah, tidak dia pikirkan. Orang yang seperti ini orang yang rugi dia. Ilmu yang dia dapatkan ternyata tidak menuntun dia kepada kebaikan. Wa ba'duhum lam yattaqillah fi ilmi. Ada yang lain yang dimana mereka tidak bertakut kepada Allah tentang ilmunya. Barraqibul hiyal, mereka pakai hilah-hilah. Ilmunya dipakai untuk utak-atik, memalingkan syariat, malingkan dari syariat. Wa aftabir rukhas, banyak berfatwa tentang rukhsah-rukhsah. Wa rawasyada minal akhbar, meriwayatkan yang syadai akhbar. Wa ba'duhum ijtara'a 'ala Allahi wa wada'al hadis. Bahkan ada yang sampai berani memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzu billah. Semua itu karena tidak adanya keikhlasan dalam amalan yang mereka lakukan. Maka semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas hadir ke majelis. Hadir ke majelis ilmu bukan hanya untuk bertemu teman. Hadir ke majelis ilmu bukan hanya untuk disebut, oh dia sudah menuntut ilmu. Bukan. Hadirnya seorang ke majelis ilmu, datangnya dia menuntut ilmu adalah taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dia datang dari rumahnya, berangkat ke masjid, ibadah untuk mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar untuk mengisi waktunya, bukan sekedar untuk bertemu temannya, bukan sekedar untuk melihat siapa pembicaranya. Kan? Ikhlaskan amalan kita datang ke majelis ilmu taqarruban ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini ibadah. Oleh karena itu Imam Zahabi mengabarkan kepada kita tentang orang-orang tadi, macam-macam orang menuntut ilmu itu. Jadi enggak satu tipe orang tadi. Ada yang dia bahagia dengan ilmu yang dia lakukan, ada yang dia justru celaka padahal dia menuntut ilmu. Maka itulah hakikat sebenarnya keikhlasan di dalam beramal. Kemudian kalau masih ada waktu kita baca beberapa kisah lagi. Kisah dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang yang masyhur tentang keilmuannya dan masyhur tentang keberaniannya dan masyhur tentang kezuhudan serta amalan-amalan keikhlasan yang beliau lakukan. Di antara kisah yang terjadi pada Abdullah bin Mubarak, dahulu Abdullah bin Mubarak itu
sering datang ke daerah Tarsus. Kemudian ada seorang pemuda yang biasa datang belajar ke Abdullah bin Mubarak, kemudian melayaninya juga kalau Abdullah bin Mubarak datang belajar dengar hadis dari Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak datang, ternyata anak muda ini kok nggak datang di majelisnya beliau. Dicari oleh Abdullah bin Mubarak, ditanyakan kenapa si fulan ini nggak datang. Maka orang mengatakan innahu mahbusun lidainin raqibah. Orang ini ditahan. Gara-gara apa? Gara-gara terikat hutang, terbelit hutang. Akhirnya nggak bisa datang ke majelisnya Abdullah bin Mubarak. Gara-gara orang ini apa? Terbelit hutang. Muridnya Abdullah bin Mubarak. Faqala Abdullah, berkata bin Mubarak, wa kam mablagu daini? Berapa jumlah hutangnya? Mereka katakan asyratu alafi dirham. 10.000 dirham. Jumlah yang lumayan banyak di sini. Falam yajal yastaqsi hatta dulla ala sahibil mal. Abdul Mubarak cari-cari informasi siapa sih orang yang hutangin si fulan ini. Sampai sebesar itu, kemudian si fulan akhirnya terjerat hutang. Dicari oleh Abdul Mubarak. Kemudian apa yang dilakukan? Fada abihi lailan wa wazana lahu asyrata alafi dirham wa halafu alla yukhbira ahadan madama Abdullahi hayyan. Akhirnya orang yang memberikan hutang kepada pemuda tadi ditemui oleh Abdullah bin Mubarak, kemudian diserahkan uang sebesar 10.000 dirham, hutang anak muda tadi dibayarkan oleh Abdullah bin Mubarak. Terus apa yang dikatakan Abdullah bin Mubarak? Dia meminta orang tadi bersumpah. Bersumpah untuk apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa selama saya masih hidup. Jangan kasih tahu bahwasanya Abdullah bin Mubarak yang membayarkan hutangnya. Sudah dibayarkan, akhirnya apa? Abdullah bin Mubarak pergi pulang, ingin kembali. Anak muda tadi sudah dibebaskan. Kemudian anak muda tadi biasa, kalau Abdullah bin Mubarak datang, dia tahu Abdullah bin Mubarak datang, dia mendatangi Abdullah bin Mubarak, ingin belajar. Disusullah Abdullah bin Mubarak. Kemudian ketika bertemu dengan Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada dia, kamu itu kemana saja? Kau nggak datang di majelis saya? Padahal sudah tahu sendiri sebabnya. Saya pengen dengar sendiri dari anak muda tadi. Katanya apa? Saya tertahan gara-gara hutang. Kemudian ada orang yang membayarkan. Padahal siapa yang membayarkan? Orang yang di depan dia. Gurunya yang membayarkan, dia tidak tahu bahwasanya Abdullah bin Mubarak yang membayarkan. Karena orang tadi sudah diminta sumpah. Jangan kasih tahu siapa tentang siapa yang membayarkan hutangnya anak muda tadi. Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah bin Mubarak ketika dengar jawaban pemuda tadi, dia bilang, ada orang yang bayarkan tapi saya nggak tahu. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Ya fata ihmadillah, wahai anak muda, bersyukurlah kepada Allah. Alama wafaqa laka min qada'i dainak, yang telah memberikan taufik untuk bisa melunasi hutang-hutang. Subhanallah. Beliau yang melakukan sebuah amal ketaatan, beliau berusaha untuk tidak diketahui, bahkan meminta orang yang tahu supaya bersumpah jangan kabarkan ke siapa. Ya, para salafun saleh berusaha untuk menjaga keadaan. Kalau kita bandingkan dengan kita sendiri, tanya diri kita sendiri. Kalau kita melakukan, biasanya kalau tidak dipuji orang, kalau orang tidak sadar kita yang melakukan, sedih rasanya. Enggak ada yang tahu. Akhirnya apa? Enggak lanjut dalam kita. Para salafun saleh tidak. Justru itulah yang diharapkan. Melakukan sebuah amal ketaatan, ya sudah. Ingin supaya orang lain tidak tahu. Sebisa mungkin tidak ada yang mengetahuinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita untuk bisa bersikap seperti mereka. Itulah kenapa para salafun salih, kalau mereka memberikan sebuah nasihat, mengucapkan sebuah perkataan, maka perkataan mereka menjadi sebuah mutiara yang memberikan manfaat yang begitu besar. Karena itu adalah nasihat, sebuah hal yang dilontarkan karena keikhlasan. Makanya disebutkan riwayat di sini beliau datangkan juga dari Abdullah bin Mubarak pernah bertanya kepada Hamdun bin Ahmad. Kata Abdullah bin Mubarak, ma balu kalami salafi anfa min kalamina. Abdullah bin Mubarak mengatakan pernah ada orang bertanya kepada Hamdun bin Ahmad, kenapa sih perkataannya para salaf itu lebih bisa memberikan manfaat daripada perkataan kita? Perkataan kita banyak, panjang, tapi ternyata tidak seperti manfaat yang diberikan kalamus salaf bisa diterima oleh
manusia. Kenapa? Apa bedanya? Kita berusaha untuk menghias kata-katanya, pakai bahasa yang terbagus, kata-katanya dipilih. Mungkin istikharah untuk memilih kata-katanya. Tapi ternyata tidak sebesar manfaat yang diberikan oleh para salaf di dalam berkata. Apa jawaban beliau? Li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridar rahman. Karena para salaf kalau mereka berbicara, mereka memberikan nasihat tujuan li'izzil Islam, untuk kemuliaan Islam, untuk keselamatan diri mereka di akhirat, dan untuk mencari keridhaan Ar-Rahman. Wa nahnu, sedangkan kita kalau kita berbicara natakallamu li'izzin nufus wa talabid dunya wa ridal khalq. Kalau kita berbicara justru apa? Justru malah tujuannya adalah untuk kemuliaan diri sendiri. Pengen orang kagum dengan apa yang kita ucapkan. Pengen pendengaran manusia itu serius dengan apa yang kita ucapkan. Makanya pilih kata-katanya yang sebagus mungkin dengan tujuan seperti tadi. Wa talabid dunya, kita mencari urusan dunia dari nasihat yang kita berikan. Waridul khalq, mencari keridhaan manusia, bukan ridha Allah yang dicari. Makanya jauh berbeda. Efek yang ditimbulkan lebih bisa bermanfaat ucapan yang keluar dari keikhlasan. Makanya tadi disebutkan ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb, yang keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Tapi keluar yang sesuatu yang keluar karena buatan sifat riya, maka itu hanya akan kita lihat secara zahirnya saja, tidak masuk ke dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Nasallallahu al-afiyah wa yarzuqana al-ikhlasa fil a'mal. Kisah terakhir yang mungkin bisa kita baca di kesempatan sore hari ini, kisah tentang Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid dulu adalah seorang pedagang kain. Kemudian dia pernah ketika itu harga kain diketahui sebentar lagi akan naik. Maka ketika itu dia segera membeli kain tersebut dari seorang pedagang. Namun balik lagi, Yunus bin Ubaid menanyakan kepada pedagang tadi, kamu tahu nggak harga ini sebentar lagi naik? Katanya, saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya nggak akan jual. Saya nggak akan jual sekarang, nunggu naik dulu lah, harga pasaran. Apa kata Yunus bin Ubaid? Kalau begitu silahkan kamu kembalikan uang saya, nih barangnya saya kembalikan ke kamu. Apa Ibrahim bisa kita ambil? Ibrahim bisa kita ambil dari ini bahwasanya para salafun saleh dalam bermuamalah mereka pun ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin menyakiti saudaranya dengan merugikan saudaranya dalam masalah perdagangan sedikit. Kalau dia tahu ternyata saudaranya tidak ridho kalau seandainya tahu kondisi bagaimana menjualnya, ya sudah, dia juga tidak ingin untuk membelinya, dia kembalikan. Lihat bagaimana keikhlasan itu pun tampak pada perilaku keseharian mereka, bukan hanya dalam ibadah mereka. Demikian beberapa kisah yang bisa kita baca di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa ikhlas di dalam beramal dan menjadikan amal-amal saleh yang kita lakukan adalah amal yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.